Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alhamdulillah wa najaba ilai wa ramasyifa wa dalilai. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahu ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin qaumin yatafakkarun. An-nikahu sunnati wa man ghayra sunnati sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati keluarga Mas Johan Joni Aprijon serombongan dari Batang yang sebagai wakil orang tuanya Bapak Sunario, yang saya hormati dan saya banggakan mengatur waktu membawa acara. Saya Ibu Makosi, keluarga besar Bapak Unang beserta Ibu yang saya hormati, dan hadirin hadirat, dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak sebutan satu persatu, semua yang saya hormati yang hadir di sini, dan mudah-mudahan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, tiada kata yang pantas saya ucapkan. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat curahan nikmat dan karunia-Nya lah, pada pagi hari menjelang siang, antara keluarga Mas Johan dan keluarga Neng Indri pada kesempatan hari ini bisa bersilaturahmi, bermuajahah. Mudah-mudahan kesehatan, kenikmatan yang kita terima insya Allah bisa dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini, silaturahmi pada pagi hari ini mendapat ridho, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'atnya, dan terutama pada kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat itu darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami mengucapkan selamat datang kepada keluarga besar Mas Johan di Desa Randusari, Kecamatan Ciberem, yang mana notabene mungkin desa hampir terujung Pak di Kabupaten Kuningan, karena Kuningan itu masih berjarak 35 kilo, masih jauh ya ke Kabupaten Kuningannya, hampir sama dengan Brebes mungkin tidak jaraknya. Kalau paling ujung Kecamatan Cibirin, paling ujung ini Ciberem. Selanjutnya dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat datang dan permohonan maaf, di mana keluarga kami begini adanya Pak, dari segi mungkin penerimaan tempat, makanan, minuman yang begini adanya, bukan tidak mau membahagiakan pada tamu, tapi memang kemampuan yang begini adanya. Untuk itu permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan keluarga besar dari Batang, keluarga Mas Johan bisa melalui dengan segala kekurangan keluarga kami di sini. Apa yang tadi disampaikan oleh utusan dari sebagai wakilnya orang tua Mas Johan dengan cukup jelas dan kita dimengerti semua maksud dan tujuannya. Di samping silaturahmi, ada ikatan janji yang mana mungkin 1 tahun ada ya Mas,
kita dulu bersilaturahmi waktu kurang lebih 1 tahun tunangan ya Mas Pak Aryo. Tunangan kebetulan waktu itu saya juga yang menghadiri. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata memberkati cita-cita awal dulu sehingga pada hari ini ada dalam lindungan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai insya Allah sampai ke jenjang perkawinan, yaitu nanti kurang lebih jam 9 dia akan nikahkan oleh dari pengadilan agama dari Allah. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada dasarnya kami sangat berbahagia sekali meskipun jarak yang begitu jauh dari Batang, kurang lebih sekitar 200 kilo ada ya ke sini, kurang lebih Batang sini 200 kilo, tapi alhamdulillah Mas Johan ke sini tidak sendirian. Ada kesembuhan yang mewakili, ada orang wakil orang tuanya kan mungkin saudara-saudara semua dan rekan-rekannya. Itu yang menjadi tolak ukur kami Pak. Artinya bahwa Mas Johan nikah putri kami itu betul-betul disetujui dan didoakan kepada semua keluarganya. Itu mudah-mudahan menjadikan tolak ukur bisa menempuh keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Terus apalagi tadi dari pihak orang tua menyerahkan Mas Johan supaya segera dinikahkan oleh sebagai wali orang tuanya Inri, yaitu Bapak Unang, dan menyerahkan istilah Sunda untuk mendidik, mengarahkan begitu, dan janganlah dianggap menantu atau jangan anggaplah anak sendiri. Itu suatu pesan yang luar biasa. Dalam hal ini insya Allah Pak dan semua hadirin keluarga Mas Johan, kami dengan lapang dada menerima Mas Johan. Dari atas seujung rambut sampai seujung dampal kami terima dengan lapang dada dan kebahagiaan. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bersama, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kami terima dan ayo kita doakan mudah-mudahan nanti di dalam acara pernikahan akad nikah ada dalam kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Terus selanjutnya perlu kami sampaikan, perlu kami memahami semua dan kita memaklumi bahwa Mas Johan juga baru ya Mas, nikah juga baru sekarang, belum pernah begitu ya. Terus Neng Indri juga sama baru. Artinya semua juga belajar dan belajar. Terus di dalam rumah tangga perlu diketahui bahwa semua juga belajar. Tidak ada istilahnya sarjana rumah tangga, sarjana yang memang udah mumpuni di dalam rumah tangga belajar. Tidak sedikit yang punya gelar S1, S2 juga gagal dalam rumah tangga. Yang perlu kita ketahui, saya mengharapkan sebagai bapaknya, wakil bapaknya Neng Indri, apa yang tadi kita doakan bersama menjadi rumah tangga sakinah dan mawaddah dan warahmah. Ada hal yang perlu kita laksanakan di dalam rumah tangga. Pertama, rumah tangga itu modalnya mungkin saling percaya Mas ya, saling percaya istri sama suami. Kedua, saling mensyukuri apa yang kita terima, mungkin rezeki besar kecilnya kita syukuri. Yang ketiga, saling menghormati. Yang keempat, dari semua rangkuman tadi 1, 2, 3 semua ada di dalam pelajaran agama, apa yang kita anut agama Islam. Untuk itu laksanakan perintah agama yang benar, semua ada di situ. Saya kira itu, kalau kita melaksanakan perintah agama, insya Allah apa yang dicita-citakan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah insya Allah akan terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya sebagai bahan masukan, karena Mas Johan baru, terus Neng Indri juga baru gitu lah. Saya kira ini sangat berarti gitu, untuk kita pahami bersama. Terus selanjutnya mungkin tadi
aneh gitu ya Mas Pak, ada istilahnya istilah bedok ya. Dalam ini kebetulan Pak Penghulu belum datang, kok di sini ada istilahnya bedok gitu ya. Memang di Sunda juga tidak semua Pak. Dari Lurah Agung ke timur sampai ke Cilinggin yang ada istilah begini. Jadi kalau dari Lurah Agung ke sana nggak ada. Kalau kita diratakan, dulu itu perjalanan mengantarkan pengantin itu dengan jalan kaki Pak. Nggak ada kendaraan, nggak ada apa. Dengan posisi yang hutan belantara. Jadi golok itu untuk membabat ranting-ranting yang menghalangi jalan. Itu yang pertama. Pentingnya makanya bawa golok itu untuk supaya pengantin laki tidak terhalang oleh rumput-rumput atau alang-alang yang menghalangi jalan. Karena dulu memang nggak seperti sekarang gitu, kita naik mobil atau apa gitu lah. Terus kedua, kalau kita artikan, kalau istilah bedok itu ada beberapa benda dalam istilahnya terdiri dari besi, terus ada simpai ikatan, ada serangka gitu ya. Serangkanya tempatnya berarti ada ikatannya dan ada goloknya. Kalau kita peribahasa dengan bahasa Sunda, goloknya itu sebagai suami, tempatnya sebagai istri. Ikatnya kita ikat dengan iman dan takwa, dan kita ikat dengan akad nikah nanti. Terus kita melaksanakan suami, umpamanya Mas Johan merantau, biasakan merantau di sini kan berkat perantauannya Mas. Ketemunya dengan Mas Indri di sini kan merantau di sini lama, Mas Johan sudah kenal sama saya, sama semua lah, nggak asing lagi. Gitu kan, merantau tentu pulangnya jadi istri. Golok juga begitu. Kita sudah dipakai memotong kayu, memotong bambu atau apa, kan biasa dimasukkan ke tempatnya. Berarti habis kemana-mana ini Mas Johan pulang lagi menjadi istri. Itu. Terus yang kedua, kalaupun pulang ke yang lain, dimasukkan ke yang lain, nggak cocok ukurannya. Mungkin kopla, kecil, besaran. Kalau ke tempat yang sama dengan akad nikah, itu satu alur lah. Jadi plus begitu. Kalau istilah bedok. Terus bedok itu kan tajam sekali. Kalau kita diterapkan pada kehidupan pribadi Mas Johan, tajam itu berarti pemikiran itu harus pintar, pandai, cerdik dalam menjalin rumah tangga. Itu. Terus yang selanjutnya ada istilahnya tajamnya itu berarti pikiran. Terus simpainya itu sebagai pengikat dan akad nikah dengan iman dan takwa. Saya kira itu kalau disimbolkan bahasa di sini gitu kan. Tapi kalau secara langsung dirasakan dulu itu untuk membawa istilahnya jalan yang penuh berantara gitu ya. Saya kira itu mungkin supaya tidak merasa tidak asing kok di sini bedok. Tapi saya harap bangunan bedok jangan untuk nakuti anak kita, itu manfaatnya. Terus yang lain-lainnya saya kira tadi mengatakan bahwa Mas Johan di sini tidak itu dan ini. Saya kira dengan adanya hadir dengan pihak keluarga yang lain tidak mengharapkan apa-apa. Apa dasarnya? Karena nikah itu lillahi ta'ala, tujuannya satu semata-mata karena ibadah. Saya kira itu nikah semata-mata karena ibadah. Yang lain-lainnya saya kira itu sunatullah. Mungkin di sunatullah tidak ada di sunat juga. Karena rukun nikah memang ada 5. Adanya pengantin laki, pengantin istri, ada saksi, wali, dan ijab kabul. Saya kira rukun nikah itu. Kalau yang lain-lainnya ini seperti wali juga bedok tidak ada dalam rukun nikah karena ada biasa istilahnya di kampung di sini. Sebenarnya tidak ada. Tapi alangkah syukur dan alhamdulillahnya ketika dari keluarga Mas Johan ada istilahnya bintisan seperti yang kita lihat, ada yang lain-lainnya. Padahal itu bukan merupakan tolak ukur kami, Pak. Yang penting Mas Johan
ada di sini. Jadi kalau dibawakan mobil juga, kalau Pak Johan tidak ke sini, saya kira nggak bisa melaksanakan rukun nikah kami di sini. Nah, untuk itu alhamdulillah sekarang sangat komplit sekali. Rukun nikah sudah memenuhi persyaratan yang ada, dan yang lainnya kelihatan dibawakan ini mudah-mudahan keluarga besar dari calon mempelai pria, keluarga besar Mas Johan yang sudah mengirimkan kekurangan kami, mudah-mudahan dibalas jatuh amal ibadah dan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan dari perkataan kami terima Mas Johan dengan penuh istilahnya lapang dada, sukacita kebahagiaan, nanti insya Allah akan ditingkatkan nanti setelah Bapak Kapolda. Dan yang terakhir, yang memang kita jangan terlupakan kepada kita semua, tadi mendengar diwakilkan kepada Bapak Sunario ya sebagai keluarga Bapak Mas Johan, bapaknya dan ibunya sudah tidak ada ya. Saya kira dalam kesempatan pagi ini mungkin di alam baka sana menyaksikan di mana orang yang meninggalkan duniawi adanya di alam kubur, yang dibutuhkan itu doa dari anaknya, didukung oleh kita semua, karena yang masih mengalir alam kubur itu ada 3 amalan yang masih mengalir sampai ke alam kubur, di antaranya amal jariah dia waktu hidup, ilmu dan bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Untuk itu dalam kesempatan ini marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita khususkan kepada almarhumah Bapak Rasmali dan Ibu Ibu Sarumi yang ada di alam kubur, mudah-mudahan diterima iman Islamnya, dimaafkan segala dosa, kekayaan roh yang ditempatkan yang mudah untuk Allah, serta dijadikan umat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kuliatan sholihafil barokati al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan orang tuanya Mas Johan di alam baka ada dalam keberkahan dari ini. Amin ya Allah. Mungkin itu yang kami sampaikan. Benarnya saja kata-kata saya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin salahnya kealpaan kebodohan saya. Usikum menampilkan Allah, tetapi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak dari pihak keluarga Bapak Salam. Ya, Assalamualaikum. Panjang-panjang lah. Setelah kita dengar, kita mengalami acara ini, mudah-mudahan diberi kelancaran, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan pada pagi menjelang hari ini dari pihak kantor urusan agama sudah ada di tengah-tengah kita semuanya, sudah datang. Dipersingkat mungkin dalam acara ini, yaitu mohon maaf kepada Bapak Pak Guru karena waktu acara ini belum selesai, yaitu mengisi acara keseng yang keempat. Acara lain-lain mungkin akan diisi dengan cenderamata atau berupa golok dan yang lainnya. Kami persilakan. Alam kamera. Sebelah sini Pak.
Boleh dari sini ya? Oke ya, satu, dua. Jangan merempas, satu kali lagi ya, ulang. Satu, dua. Off. Sip. Terima kasih. Telah dilaksanakan untuk penyerahan golok. Mungkin ada penyerahan yang lainnya dari pihak keluarga besar. Setelah akad. Langsung akan. Setelah akad. Setelah akan. Mohon maaf kepada keluarga semua yang hadir dari Jawa Tengah yaitu dari Batam. Mudah-mudahan apa yang telah kami bawakan, kami sampaikan acara resepsi pernikahan dua keluarga ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa mari kita supaya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memimpin doa. Mohon maaf, mari kita tutup acara doa ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tusin nafsi bika ulun wa bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.